Kembali lagi bersama saya Priscila, NIM 2408082440. Hari ini saya akan membahas satu topik untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah PAUD Lintas Budaya. Nah, topik yang saya bahas hari ini yaitu topik yang sangat krusial di era modern ini, yaitu tentang pendidikan PAUD Lintas Budaya. Nah, mengapa ini penting? Karena di usia emas, anak-anak bukan cuma belajar calistung, tapi mereka sudah mulai mengamati perbedaan di sekitarnya. Tugas kita sebagai pendidik adalah memastikan mereka tumbuh menjadi anak yang menghargai keberagaman, bukan yang memelihara prasangka. Nah, urgensi psikososial atau kenapa sih harus sejak dini? Nah, banyak yang mengira anak usia dini belum paham soal perbedaan budaya. Faktanya, riset psikologi menunjukkan hal sebaliknya. Anak di usia 0-2 tahun secara visual sudah bisa membedakan warna kulit atau bentuk rambut. Nah, sedangkan di usia 3-4 tahun mereka mulai mengelompokkan orang berdasarkan kategori sosial yang mereka lihat. Misalnya, oh, anak ini usianya berapa, anak ini usia berapa, bapak ini usia berapa, ibu ini usia berapa. Nah, fase kritisnya ada di usia 5-6 tahun. Di usia ini anak-anak mulai meniru bias atau stereotip yang mereka dengar dari lingkungan sekitar. Jadi intervensi lintas budaya harus dimulai sekarang sebelum prasangka itu mengakar. Nah, selanjutnya itu kurikulum integratif. Kurikulum ini bukan pelajaran kaku. Nah, bagaimana cara mengajarkannya? Nah, kita sebagai pendidik tidak membuat mata pelajaran yang baru kaku. Kita mengintegrasikannya ke dalam tema harian. Tema harian lewat pendekatan sensori. Misalnya, jangan cuma memperlihatkan foto baju adat di buku saja, tetapi bawa potongan kain tenun atau batik asli ke dalam kelas agar anak bisa meraba teksturnya. Jadi saat mereka merasakan teksturnya, mereka tahu, oh, baju adat itu dibuatnya dari kain seperti ini ya. Oh, jadi kain baju adat tuh kayak gini ya. Nah, jadi misalnya terus saat membaca dongeng, gunakan buku cerita yang karakternya memiliki nama atau latar belakang daerah yang beragam. Terus untuk bahasa, kita tetap validasi bahasa ibu yang dibawa anak dari rumah. Namun, kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di kelas, agar tidak ada anak yang merasa terisolasi. Selanjutnya, metode pembelajaran lewat bermain. Metode terbaik di dunia PAUD adalah bermain. Nah, kita sama-sama tahu bahwa anak PAUD sangat suka belajar sambil bermain. Kita bisa memanfaatkannya melalui 2 sentra utama. Yang pertama, sentra permainan tradisional. Misalnya mengajak anak-anak bermain congklak, engklek, atau gobak sodok. Bukan cuma melatih motorik mereka, tapi mengajarkan cara kerjasama dan antre tanpa memandang siapa teman mainnya. Yang kedua, sentra seni dan kreativitas. Kita bisa mengajak anak bergerak lewat tarian daerah dan gerakannya sudah disederhanakan, atau membuat kriya seperti menganyam pola tenun dari kertas warna-warni. Selanjutnya, lingkungan belajar yang inklusif. Selain metode lingkungan fisik kelas atau hidden kurikulum juga berbicara, coba cek kelas kita. Misalnya, apakah boneka pojok bermain peran cuma yang berkulit putih dan berambut pirang? Nah, kita tidak perlu menggantinya dengan ragam boneka yang kita punya, variasi warna kulit dan bentuk rambut. Yang kedua, pajang poster yang memperlihatkan anak-anak dari berbagai suku sedang bermain bersama, termasuk foto keluarga masing-masing dari anak. Dan selanjutnya, sediakan juga pojok budaya atau culture corner yang berisi alat musik tradisional yang aman seperti angklung, kendang kecil, supaya
anak bisa bebas bereksplorasi. Selanjutnya peran guru dan sinergi orang tua. Oke. Kunci keberhasilan program ini adalah pada dua pilar, yaitu guru dan orang tua. Nah, sebagai pendidik, kita harus refleksi diri dulu agar bebas dari bias tersembunyi. Kita wajib memberikan kasih sayang dan keadilan yang sama rata kepada setiap anak tanpa melihat status sosial atau suku orang tuanya. Lalu sinergikan dengan orang tua buat program wali murid mengajar, di mana orang tua bisa bergantian ke kelas untuk mengenalkan makanan khas atau mendongengkan cerita rakyat dari asal mereka. Selanjutnya deteksi dini dan cara menangani bias atau prasangka sosial. Nah, yang ini adalah materi terakhir, yaitu bagaimana jika anak yang mulai menunjukkan sikap tidak mau berteman karena perbedaan fisik atau agama. Nah, jangan langsung memarahi atau membentak anak tersebut, tetapi gunakan momen itu untuk mengedukasi. Bahwa anak melihat taman sekolah, jelaskan bahwa taman itu indah justru karena warna bunga dan bentuk daunnya berbeda-beda. Tekankan kepada mereka bahwa meskipun penampilan luar kita berbeda, kita semua punya kesamaan, sama-sama suka bermain, punya detak jantung yang sama, dan semuanya adalah sahabat yang berharga di kelas ini. Nah, jadi ini adalah presentasi singkat saya untuk memenuhi tugas UAS Laut Lintas Budaya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.